Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, mungkin banyak yang bertanya nih. Yang pertama, siapa orang di sebelah kanan saya ini atau di layar kaca teman-teman ini? Di sebelah kiri, siapakah beliau? Nanti saya jelaskan atau biarkan beliau yang menjelaskan. Yang kedua, kenapa hari ini saya tidak pakai topi? Ini karena ada beberapa request. Nah, ini requestnya ini kita akan munculkan. Dia minta, Mas Yan, sekali-sekali dong jangan pakai topi ketika podcast atau lagi wawancara. Ya sudahlah, kita turuti. Karena ada isu Mas Yan itu botak katanya. Mas Yan itu botak katanya. Mas Yan itu botak katanya. Kenapa kok sering pakai topi, kata botak. Nah, nggak botak, Bor, cuman sudah kadung kebiasaan. Sama dengan Mas di sebelah saya ini selalu pakai songkok kan. Kecuali ke kamar mandi paling nggak pakai songkok. Begitu juga saya, begitu teman-teman. Oke lah, saya turuti request dari salah satu viewer dan subscriber saya di channel YouTube Yan Blue 78 untuk tidak menggunakan topi ketika podcast, gitu ya. Nah, ini wajah asli saya, masih ganteng lah. Memang ganteng dari lahir saya. Memang ganteng dari lahir saya. Memang ganteng dari lahir saya. Oke lah, di sebelah kanan saya ini kok ada piala. Ini kok nggak pernah muncul di channel YouTube atau nggak terkenal atau apa. Nah, kita akan kenalan bareng-bareng biar teman-teman juga mengenal siapa beliau di sebelah kanan saya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu ke teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rosid, bisa dipanggil Rosid. Saya mantu dari Abah Thohir, pemilik sapi kerapan Gagarimang. Saya asli dari Sanggra Agung, tapi tinggal di Tanah Merah. Tanah Merah ada aja. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah, kita kalau sering ngobrol kita panggil Mas Rosid kan, begitu ya. Ya, sudah kebiasaan kita panggil Mas Rosid, dan beliau adalah menantu dari Haji Raden Muhammad Thohir. Aslinya dari Sanggra Agung sebenarnya ya. Cuman berumah tangga ke Tanah Merah. Jadi istrinya Mas Rosid ini anaknya Haji Thohir ya. Iyalah, masa anaknya siapa? Namanya menantu, masa bukan anaknya? Kan begitu. Nah, kenapa saya ke sini? Ketika kemarin saya ke kandang Gagarimang, saya nyari piala ini. Sampai kemana nih piala? Tahu-tahu Mas Rosid WA saya, Mas, pialanya ada di saya, begono. Oh, ada di situ. Anda harus bertanggung jawab, saya aja untuk ngobrol-ngobrol karena Anda pegang piala ini. Begitu teman-teman. Nah, ini Mas Rosid, pertanyaan pertama, boleh nggak saya nanya begini? Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa sih. Kalau mau dijawab, monggo silakan dijawab. Kenapa piala ini ada di sini? Kan kandangnya ada di sana. Kenapa kok ada di rumah sampean, Mas Rosid? Ya gini Mas, kan piala ini di sini banyak di rumah saya. Soalnya kalau ada di kandang di sana itu, saya lihat sama anak-anak itu mungkin nggak dirawat. Ya, karena dibiarkan gitu, ditaruh di tempat sembarangan kan gitu. Benar. Kalau ada di sini, saya diamankan. Ya, ini di dalam kok banyak pialanya sapi itu banyak. Bukan ya, hanya ini aja ya? Bukan ini aja, banyak di dalam. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak dirawat sebenarnya, karena teman-teman yang di sana itu fokus dengan sapi, sama sapi. Jadi akhirnya melupakan, tanpa disengaja melupakan. Tapi cuma anak-anak itu senangnya pas di lapangan waktu menang pegang piala, pas di situ ketika ada di sana cuma foto-foto gitu sama pialanya ya, sama piala sama sapi gitu. Nyampe ke kandang nanti habis ditaruh gitu. Padahal untuk mendapatkan piala ini perjuangannya luar biasa. Dari finansial, tenaga, ya semuanya sih teman-teman juga terlibat semuanya. Jadi langkah yang baik, langkah yang benar oleh Mas Rosid ini untuk mengamankan
segala bentuk trofi yang didapat dari tim Gagak Rimang ini, yaitu besutan dari Haji Thohir tuh diamankan di sini sebagai kenang-kenangan dan sekaligus sebagai bukti. Kalau besok-besok Mas Rosid cerita, oh punya abah saya pernah mana pialanya, ya, ini pialanya, memang ada buktinya. Oh begitu. Jadi diamankan di sini. Jadi numpuk dong piala di dalam ini banyak ya. Oke. Nah, kembali dengan ajang yang kemarin. Ya pasti senang ya, cuman saya pengen dengar sendiri dari Mas Rosid nih teman-teman. Kan Gagak Rimang nih lama puasa. Dia Gagak Rimang nih termasuk tim besar, terus langganan juara. Oh setelah pandemi, pandemi ya atau PMK, sudah PMK itu. Setelah PMK ini ikut event kecil, event besar itu cuma jadi peserta, nggak ada di 6 besarnya. Nggak ada yang di 6 besar nggak ada. Juara 1, 2, 3 atas bawah tuh nggak ada nama Gagak Rimang tuh nggak ada GRT. Nah mulai dari PMK itu. Nah setelah sekarang ini bukan pecah telur, kebuka lagi. Itu gimana perasaannya Mas Rosid? Alhamdulillah, walaupun juara 3 bawah, alhamdulillah sudah lama. Kata anak-anak haus juara. Benar-benar. Kata teman-teman itu haus juara. Haus juara. Biasanya minum. Ya alhamdulillah sekarang walaupun 3 bawah, alhamdulillah bisa ada di 6 besar. 6 besar ya Mas Rosid ya. Walaupun bagian 3 bawah. Alhamdulillah akhirnya dahaga terpenuhi juga akhirnya di Piala Kasat kemarin pada tanggal 20 Maret ya 2023 di lapangan Raden Panji Mohnur. Dan ini katanya bener nggak isu-isunya yang mobil kuning itu sumbangan dari mertua nih katanya? Iya. Bener ya? Bener. Sumbangan dari apa itu? Mobil kuning Brio ya? Brio baru ya, plat putih ya? Plat putih dari dealer langsung. Dari dealer langsung, sumbangan dari Abah Thohir langsung diberikan kepada sang juara, yaitu kemarin yang juara 1 sayangnya bukan GRT ya. Bukan GRT. Pinginnya itu main di atas tapi rezekinya di bawah. Nah, bercerita tentang lomba nih Mas Rosid. Mas Rosid kan pasti di lapangan dong. Nggak mungkin nggak di lapangan moro-moro bawa piala ini, nanti dimarahin sama teman-teman lihat yang di kandang nih. Nah, bicara masalah lomba, kemarin kan GRT kan mengeluarkan dua pasang sapi ya, piring terbang sama yang dinamakan Gagak Rimang ya. Raja Siltik. Oh ya, Raja apa? Raja Siltik. Raja Siltik. Raja Siltik itu apa sih? Siltik tahu nggak Mas Rosid? Ya saya nggak tahu juga. Ya, yang namakan itu saya. Yang kasih nama itu memang saya, tapi saya itu nggak tahu artinya Raja Siltik itu. Ya mungkin kalau raja ya raja. Ya raja. Kan gitu. Siltiknya saya itu udah tahu. Asal bunyi aja. Raja Siltik gitu aja. Iya, cuma Siltik itu didengar-dengar kayaknya enak gitu. Bukan Siltik begini. Nah, terus saya telepon ke Haji Hasan. Itu sapi yang baru nama dikasih nama Raja Siltik itu sama saya ke Haji Hasan. Ke Haji Hasan. Nah, langsung oke ya. Oke. Nah, ya, alhamdulillah sapi baru, nama baru, alhamdulillah Mas. Dapat piala ya, baru. Ada di urutan ke-6 ya, minimal ada di 6 besar dari 48 kontestan kemarin. Nah ini Mas Rosid, waktu ini kan tadi Mas Rosid bilang kami sebenarnya nggak sengaja, bukan nggak ingin main di bawah, sebenarnya pengen main di atas kan, sapi ya memang terbukti sih apa yang disampaikan Mas Rosid ini. Dilepas bareng. Kalau nggak dilepas kan memang sengaja mau main di bawah. Ini dilepas semua kan, piring terbang, Raja Celticnya juga. Nah, ngomongin masalah piring terbang dilepas pertama kan kalau nggak salah. Piring terbang lepas pertama. Itu ada kendala nggak? Rencananya itu feelingnya itu menang itu Pak. Pas itu kan edernya itu Pak Dudung itu. Oh, Jenderal Dudung. Pas itu mungkin dari kesalahannya anak-anak yang melepas, mungkin kurang siap apa kan gimana kan gitu. Iya, Pak Dudung kan bukan tukang eder ya di Sulawesi sebenarnya ya. Eder aslinya. Karena berhubung nomor 1. Mungkin Pak anak-anak itu belum siap pas barengan sama eder. Eder dilepas pas sapi itu pas
rusak. Oh, Tapi pelepasan itu rusak, Pak. Wah. Akhirnya terus ke bawah ya rusaknya itu ya sampai bisa kalah semifinalnya itu. Kalah di semifinal walaupun kondisi kurang bagus dari awal ya. Di semifinalnya yang akhirnya gugur sama setel balap. Sang juara 2 bawah juga ya. Milik dari Haji Arbain ya, atas nama Abim waktu itu. Ya. Kemudian yang Raja Celtic ini. Nah, Raja Celtic di antara dua kan main di pool apa aja itu kan? Pool B dengan pool A. Nah, ngomongin pool A dulu deh. Awalnya yang paling dikhawatirkan siapa nih di antara di pool A 1 sampai 6? A itu 1 sampai 6. 16. 16 emang saya khawatirkan. Ya alhamdulillah yang dikhawatirkan itu juara 1. Pas betul yang dikhawatirkan. 16 berarti ini apa Bintang Ngale. Itu memang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan sama saya. Sama saya pribadi saya memang 16. Yang perlu diwaspadai. Nah, kok mewaspadai nomor 16 Bintang Ngale itu kenapa? Kan masih ada tim-tim yang lain. Tapi sekon 16 itu Pak, stabil. Dari mulai pelepasan pertama itu stabil. Oh gitu. Jadi dipantau, wah sangar nih. Bahaya. Ternyata terjawab kekhawatiran Anda. Akhirnya di pool A kalah. Tinggal di pool B-nya yaitu Raja Celtic. Nah, di antara pool B itu sendiri oleh Mas Rosid sendiri itu apa yang ini kalau ketemu kan dilepas pertama dengan siapa? Sama di pool A-nya itu. Moncong kecil. Moncong kecil ini yang bekas dari ini ya, transferan dari Libas Tempur. Khawatirnya sapi kecil, kan sapi kecil. Sempat mengkhawatirkan itu atau bagaimana? Iya, emang itu pelepasan pertamanya itu yang saya khawatirkan, Pak. Ya itu pas kalah juga itu. Akhirnya ya kalah Patek itu, Pak. Kalah Patek ya. Moncong kecil main di putih waktu itu ya, main di putih. Sedangkan Raja Celtic di merah. Akhirnya Patang Tajo itu. Iya bener, pelepasan pertama Patang Tajo. Iya bener. Sedangkan Moncong kecil ya los aja, bagus itu posisinya waktu itu. Nah, kemudian main di golongan kalah kan. Akhirnya ketemu dengan, masih ingat nggak Mas Rusid? Ketemu dengan siapa itu Mas Rusid? Yang kedua kalinya sama siapa itu ya, lupa, Pak. Iya, di antara pool itu kan mengkhawatirkan moncong kecil, akhirnya nggak ketemu kan. Moncong kecil main di atas. Ya kalau itu sudah pelepasan pertama selesai, ada kekhawatiran lagi kan di bawah, golongan bawah. Saya lihat sekon ini tunggu rezeki. Oh, sudah nggak ada yang sudah nggak ada yang dikhawatirkan ya? Cuma tunggu rezeki toh. Ya, alhamdulillah rezekinya ini juara 3. Juara 3. Ini Mas Rusid, pelepasan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Raja Celtic itu dapat speed berapa dengan panjang lapangan? Kalau nggak salah di lapangan skep sekarang 227 ya kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya 18 mungkin itu. Kak, dari pertama sampai? Dari pertama 18. Itu termasuk bagus sebenarnya 18. Tapi karena rezeki juga ya. Kan pas final itu ada di tengah, Pak. Oh iya benar, ada di tengah. Finalnya ada di tengah. Pool B. Iya, di pool B. Di pool C, di pool B ini maaf, nomor berapa? 31. 31. Patek berarti ya? Patek kan ya? Tapi tetap Apes ada di selempang hitam akhirnya di finalnya. Finalnya dia ada di tengah. Yakin nggak kalau bisa, maksudnya ada ambisi untuk juara 1 kah ketika ada di selempang hitam itu, atau kan, ya sudahlah lepas aja lah atau gimana? Ya, kalau itu kan tunggu rezeki, Pak. Kan itu pemagernya sapi dari Gridung. Itu dari pemagernya bisa ndak itu ada di tengah gitu, Pak. Ternyata makanya ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Kurang speednya, kurang kompak lah, kurang kompak. Kalau di tengah itu kurang. Atau sebelum dilepas dibawa final itu apa mungkin
di selempang hitam. Ya sudahlah, yang penting masuk final atau ada perasaan Iya. optimis apa pesimis waktu itu? Ya perasaan saya wis lah, ya wis apa yang penting masuk 6 besar. 6 besar, gitu. karena udah lama nih puasa. Sama ada juara, wis apa. Yang penting sudah masuk. Sudah kan, masuk gitu. dulu lah, nanti kedepannya nanti kita ada perbaikan bisa lagi, diperbaiki. gitu. Nah, pertanyaan terakhir Mas Rosid, peranan Mas Rosid di Gagak Rimang ini kan maaf ya, kalau saya lihat dari seluruh keluarganya Abah Thohir nih, Iya. mohon maaf ya, sepertinya tidak ada dari keturunan beliau sendiri. Ada nggak menurut sampean dari anak dari Haji Thohir? Kalau Anda kan menantu nih, anak Haji Thohir ada nggak? Kalau pantauan saya nggak ada sih. Yang Yang seneng ke karapan sapi. ya dulu ada Pak, tapi sekarang pindah ke burung. Saya tahu tuh. Si Zahid. Iya. Yang punya gantangan Gagak Rimang di Gagak Sakti. Karena dulu saya pernah waktu Haji Zahid buka gantangan Sakti itu ngelewat kayak lebar ceci orang. Lebar ceci karena ada Gunung Kapur kan di sana. Ya, itu pembukaannya saya main pertama kali di sana tahun berapa sih? Udah lama Haji Zahid. Sekitar 2013. Kalau 2013 2012. Iya, antara itu gantangannya itu sebelah kiri jalan kan. Kiri jalan. 2-3 kali saya main di sana, pembukaan terus ada event lagi dan ketiga kalinya di sana. Dan Haji Zahid memang lebih cenderung main burung sih sebenarnya, main burung, dan semoga beliau masih ingat dengan saya ya. Kalau dengan adik saya masih akrab dia. Kalau Haji Zahid pasti hafal dengan adik saya. Oh, dulu ada. Man Haji Zahid lebih memilih ke burung. Namun di antara keturunan Haji Thohir ternyata menantunya yang yang hobi juga. Kira-kira Anda mau meneruskan nggak? Mohon maaf nih ya teman-teman, mohon maaf, namanya umur manusia itu tidak ada yang tahu. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa lusa, kita nggak tahu. Ya kalau umur kan nggak tahu. Iya. Seandai kata suatu saat Haji Thohir harus menghadap ke Rahmatullah, apakah Andalah yang akan melanjutkan nama besar Gagak Rimang ini? Menurut Anda lah kira-kira? Insya Allah. Berarti ada ya penerusnya ya. Soalnya begini teman-teman, kenapa saya bertanya seperti ini? Saya sempat berpikir begini, karena saya tahu, bukan saya tahu ya, kebetulan tanpa saya sengaja, saya tahu betul siapa yang sering menemani Haji Thohir di lapangan. Kok nggak ada putranya yang asli gitu loh. Mas Rosid, mohon maaf ya, kok nggak ada. Yang namanya manusia ya, saya, Haji Rosid juga teman-teman suatu saat pasti menghadap. Karena sesuatu yang hidup bakal mati. Kan begitu. Nah pertanyaan saya, nanti ini Gagak Rimang ini siapa yang nerusin? Sedangkan Haji Zahid burung. Yang lainnya malah nggak pernah nampak gitu. Nah muncullah Mas Rosid ini, wah kayaknya nih, makanya pengen ketegasan. Mungkin insya Allah ya, sambung doa teman-teman ya, Mas Rosid ini terus sehat, bisa melanjutkan suatu saat nanti, bisa melanjutkan nama besar Gagak Rimang. Kurang lebih seperti itu Mas Rosid ya. Oke Mas Rosid, akhirnya piala juara 3 bawah akhirnya dibawa dan diboyong oleh keluarga besar Gagak Rimang, besutan dari Haji Raden Muhammad Thohir, dan diamankan oleh menantunya Mas Rosid. Biar ada kenang-kenangan. Kurang lebih seperti Mas Rosid ya. Terima kasih banyak waktunya Mas Rosid. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Itulah obrolan saya dengan Mas Rosid selaku menantu dari Haji Raden Muhammad Thohir, dan insya Allah Mas Rosid lah yang akan meneruskan nama besar Gagak Rimang. Kurang lebih seperti itu. Itu aja informasi yang dapat saya berikan, dan obrolan saya dengan Mas Rosid di bulan Ramadan yang keberapa nih ya, lupa saya. Keberapa? Sekarang tanggal 30. Tanggal 30. Ramadan keberapa ya Mas Rosid ya? Ya sudahlah, saking rajinnya puasa 1 minggu ya. 1 minggu 7 ya, kurang lebih seperti itu obrolan dengan Mas Rosid hari ini di Tanah Merah. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula
Di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah, yo bye-bye. Dadah dong. Dadah. Sudah lunas ya, saya nggak pakai topi hari ini. Ya, sudah lunas ya. Saya nggak botak. Assalamualaikum.